semuanya. Ada sukacita malam ini? Amin. Amin. Ya, sebelumnya seperti Ai Julia tadi ngomong, mungkin yang di belakang bisa maju ke depan ya. Penuhi dulu kursi-kursi yang di depan. Iya, supaya nanti yang datangnya terlambat bisa duduk yang di belakang. Ya, sudah siap kita beribadah malam hari ini? Iya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau persiapkan hati kita. Kita mau datang lebih lagi untuk mengenal Bapa kita yang terbaik malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau Allah Bapa kami yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah yang meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau angkat pujian kami. Kami mau berikan semuanya yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau mengasihi kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku. Amin. Dari isi hatiku, tak peduli masalah, peduli masalah.
ada sebagaimana kami ada saat malam hari ini Tuhan. Bukan suatu kebetulan kami ada di tempat ini, semua karena rencana Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sebab itu Tuhan, kami mau bersatu hati, bersepakat berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati dengan hikmat, akal budi daripada Tuhan, dan berikan roh takut akan Tuhan dalam setiap memimpin bangsa ini Tuhan. Biar Indonesia boleh dalam kendali tangan Tuhan saja. Tuhan Kau mengaruniakan bangsa kami dengan damai sejahtera, ketenteraman, keamanan di mana-mana Tuhan. Di mana anak-anak-Mu Tuhan, seluruh umat Tuhan yang beribadah di tempat ini Tuhan, menyerukan nama Yesus yang menjadi juru selamat kami satu-satunya. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pada malam hari ini kami juga bersepakat berdoa bagi gereja kami GPPS Sawahan. Kiranya Tuhan Kau memberkati di mana GPPS ini boleh berdiri sampai pada saat ini, semua karena berkat penyertaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati gereja kami Tuhan. Kami menyerahkan gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Yonatan dan Ibu Lindawati Kodarsono. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan memberikan tambahkan pengurapan daripada Tuhan dalam setiap tugas dan pekerjaan pelayanan yang di tempat ini. Semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan pemimpin kami di ibadah Mandarin. Kiranya Tuhan Kau memberkati Bu Julian dan Pak Arif Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa juga berikan hikmat dan pengurapan daripada Roh Kudus. Biar setiap dalam kepemimpinannya Tuhan, kiranya Tuhan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan juga Tuhan buat setiap jemaat Mandarin, kiranya Tuhan Kau memberkati dalam setiap pergumulan apapun yang dihadapinya. Kiranya Tuhan Yesus Kau yang menjadi penolong, Kau yang menjadi penyembuh mereka, Kau yang menjadi penghibur mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus senantiasa hadir dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Tuhan Kau memberkati setiap para pengurus yang ada. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesatuan. Mereka dapat bergandengan tangan melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, nama Tuhan yang ditinggikan. Kami bersyukur Tuhan Kau memberkati setiap program-program yang diadakan, baik kegiatan-kegiatan rohani yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati satu persatu. Semuanya Tuhan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang hadir pada saat ini. Tuhan Kau yang mengetahui setiap apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati kami. Biarlah Tuhan pada malam hari ini juga kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pada hari Minggu besok. Kiranya Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi pelayanan bagiannya ini, kiranya Tuhan Kau memberkati satu persatu, baik di atas mimbar maupun di bawah mimbar. Tidak ada satu kecuali satu pun Tuhan yang terlewatkan dari urapan Tuhan. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Engkau memberkati juga setiap jemaat Tuhan yang hadir. Kami bersyukur Tuhan, biarlah ibadah hari Minggu besok itu Tuhan, biar semuanya boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, bersuka cita memuji Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan, biar setiap firman yang disampaikan juga Tuhan, biar boleh kami dengar bersama-sama dan kami boleh belajar melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Kau memberkati pada malam hari ini juga. Kami menyerahkan, biar sekali sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biar setiap perkataan yang disampaikan bukan dari hamba-Mu ini Tuhan, tetapi semua boleh berasal dari Tuhan. Mari Tuhan Kau mengajarkan setiap kami, beri kami hati yang baik, telinga yang baik. Biar setiap firman yang kami dengar, semuanya Tuhan boleh kami tangkap apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, isi hati Tuhan. Kami semua boleh mencernanya dengan baik, dan kami boleh dapat melakukan firman-Mu. Roh Kudus, tuntun setiap kami, kuasai kami, terlebih Kau menguasai hati kami Tuhan.
Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Bersuka cita malam hari ini. Amin. Orang yang bersuka cita pasti ada senyumnya di wajahnya. Bisa tengok kanan kirinya ada senyum apa enggak? Nah, kalau belum tersenyum disenggol. Karena Tuhan kita baik. Amin. Bisa kasih salam dulu kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus baik. Senang bisa main di tempat ini lagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, hari ini saya akan bawakan sesuatu judul, yaitu PowerPoint bisa dikeluarkan. Nah, nanti akan bantu Anda Bapak Ibu. Bisa kelihatan PowerPoint-nya ya. Akan bantu Anda Hari Raya Kesetiaan. Ini sebenarnya berbicara tentang Hari Pentakosta. Meskipun sudah lewat bulan kemarin, tapi saya percaya semangatnya dan apa yang terjadi di hari itu selalu mempengaruhi setiap kita sampai hari ini. Setuju? Setuju? Benar ya? Tapi ada hal yang berbeda yang Tuhan taruh di hati saya, yang saya ingin bagikan buat Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, Hari Raya Pentakosta bukan hanya hari yang kita kenal sebagai dimana Roh Kudus dicurahkan. Ada sesuatu yang saya ingin Anda tangkap hari ini. Mari buka dengan saya sama-sama Kisah Rasul 1 ayat yang keempat sampai 9. Saya sudah ada di situ. Oke, saya sudah taruh di depan supaya membantu kita untuk mempercepat. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Pada suatu hari, ketika Yesus makan bersama dengan para muridnya, maka ada sesuatu yang penting yang dia katakan. Kalau Anda masih ingat-ingat gitu ya. Maka Yesus melarang mereka meninggalkan apa? Meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ternyata baptisan Roh Kudus itu penting Bapak Ibu. Setuju ya? Setuju ya? Beberapa kali nanti akan Anda temukan bahwa perkataan yang berkata di Yohanes mau baptis dengan air, tapi Yesus datang membaptis dengan Roh Kudus. Oke? Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau nggak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ini ayat yang paling sering kita omongkan, benar ya? Setuju ya, Bapak Ibu? Tapi satu hal yang saya mau poin buat Anda gini, Roh Kudus turun buat kita supaya kita bisa jadi saksi Kristus. Setuju? Yang lain itu bonus. So the point, tujuan Tuhan Roh Kudus turun adalah supaya kita bisa jadi saksi Kristus. Amin Bapak Ibu? Oke? Nah, di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutup mereka dari pandangan mereka. Dan Alkitab mencatat orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga ada berapa? Masih ingat nggak? Ada sekitar 500 orang. Jadi ya, nah, kalau kemarin kita merayakan Hari Raya Pentakosta, kita kenal itu adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan atas para murid. Dan setelah para murid, Bapak Ibu, kenapa Roh Kudus bisa dicurahkan? Kenapa para murid mendapatkan itu? Karena saya percaya para murid setia dalam pertemuan doa selama 10 hari untuk menunggu janji Bapa. Benar ya? Kalau seandainya hari itu mereka nggak setia, hari pertama sudah mutung, hari kedua nggak ikut, gitu ya. Hari ke-9 tiba-tiba, kok lama ya, kapan ya? Saya percaya nggak akan mendapatkan kepenuhan janji Roh Kudus. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Di ayat keempat seperti itu. Nah, perhatikan, ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan mau nyatakan buat setiap kita hari ini. Bapak Ibu, para murid menunggu berapa lama untuk dipenuhi Roh Kudus? Dari Yesus terangkat berapa hari? 10 hari. 10 hari itu cepat apa lama? Sangat cepat. Ayo, kemarin boleh saya tanya nggak, di sini masih bulan lalu masih ada doa kepenuhan Roh Kudus? 10 hari ikut sampai selesai semua apa kagak? Nah, ternyata 10 hari nggak gampang ya, bener ya?
Kalau nunggu sambil termenung doang di rumah gampang, tapi kan nggak gitu ya. Kita terus berkumpul, kita berdoa, setuju ya? Bahkan kalau Anda coba bayangkan zaman dulu, itu kumpulnya nggak tahu dari pagi sampai malam mungkin. Itu diulang, tanpa mereka punya kepastian. So nggak gampang, ternyata nggak mudah. Tapi saya ingin bawa Anda sesuatu yang berbeda. Bapak Ibu, Pentakosta itu bukan hanya hari penuhan Roh Kudus di Perjanjian Baru ya, tapi di Perjanjian Lama. Saya mau bawa Anda dulu supaya Anda paham Bapak Ibu. Ternyata apa yang Tuhan kerjakan itu selalu to be continue, selalu berkesinambungan sama lain, dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sampai hari ini. Setuju ya? Dan ternyata Pentakosta sudah ada dalam Perjanjian Lama. Nah, di Perjanjian Lama, Pentakosta itu berarti hari ke-50, hari raya penuaian, yaitu hari raya di mana orang Israel merayakan hasil panen gandum. Saya tulis di sini. Hari raya di mana orang Israel itu merayakan hasil panen gandum, itu hari raya besar. Dengan kata lain, saya mau berkata gini, Bapak Ibu, hari itu adalah hari raya buat kesetiaan para petani selama mereka menanam. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju ya? Hari di mana masa menunggu mereka dirayakan, karena mereka sudah hari itu mendapatkan panen yang luar biasa. Panen itu didapat karena kesetiaan mereka. Kesetiaan para petani tetap membajak meskipun panas terik. Kesetiaan para petani tetap memberi pupuk meskipun belum pernah kelihatan hasilnya. Setuju? Setuju Bapak? Di sini ada yang nanam di rumah, nanam sesuatu. Kalau Anda nanam sesuatu di rumah, tidak mungkin hari ini Anda tanam, besok langsung cukup, tidak mungkin ya. Ada yang namanya kesetiaan di situ. Belum kelihatan, belum tumbuh, tetap disiramin nggak? Tetap dipupukin nggak? Benar ya? Butuh berapa hari? 1 hari, 2 hari? Lebih dari itu. Hari itu adalah hari Pentakosta dalam Perjanjian Lama, adalah hari kesetiaan bagi para petani, di mana mereka pergi pagi, pulangnya sore hari. Saya ingin Anda nangkap sesuatu Bapak Ibu. Suaranya gini. Pentakosta itu artinya juga gini, hari di mana para murid menerima janji, dinyatakan mereka dapat penuh Roh Kudus karena satu hal, karena sebuah kesetiaan. Amin. Amin. Mereka setia kumpul setiap hari, berdoa setiap hari selama 10 hari. Mereka tetap ada di Yerusalem meskipun mereka nggak tahu kapan saatnya. Kesetiaan bagi 150 murid yang mengikuti, bertahan sampai akhir meskipun yang lain juga ada yang merotot. So Bapak Ibu, saya mau mengatakan dengan kata lain bahwa Pentakosta itu adalah hari kesetiaan. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena tanpa kesetiaan dalam doa yang 10 hari itu, para murid tidak mendapatkan janji. Tanpa kesetiaan, Petrus tidak akan pernah berkhotbah dan mempertobatkan 3.000 orang. Paham sesuatu Bapak Ibu? Begitu juga dengan kita, tanpa kesetiaan kita pun nggak bisa mendapatkan janji Tuhan. Tanpa kesetiaan tidak ada sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidupmu dan saya. Amin. Amin. Karena tanpa kesetiaan kita akan jatuh bangun terus dalam dosa. Tanpa kesetiaan kita tidak akan pernah mengalami pemulihan, tidak pernah mengalami kesembuhan, tidak akan pernah ada yang namanya mujizat dan pertolongan Tuhan. Amin. Setuju? So makanya hari bulan kemarin saya berkata, Pentakosta bukan hanya Roh Kudus turun, tapi hari di mana kesetiaan, puncak dari kesetiaannya, kamu mendapatkan sesuatu yang Tuhan janjikan. Amin. Dan itu berlaku sampai hari ini. So mari pastikan apakah kita orang yang setia apa tidak. Karena tanpa kesetiaan kita gak akan pernah bisa dapat apapun. Tidak ada sesuatu yang besar yang bisa kita lakukan. Tidak ada pertolongan yang Tuhan akan lakukan dalam hidupku dan saya. Setuju? Coba senggol sebelah Anda. Kamu setia gak? Sambil ini ya, kita pun sambil ngomong, terlihat dari wajah Anda kok. Apa sih arti setia? Bisa dikeluarkan. Nah, Bapak Ibu, saya ngambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata arti setia adalah mengandung arti yaitu keterikatan yang tak tergoyahkan kepada seseorang atau sesuatu.
atau kepada sumpah, atau kepada janji yang menjadi dasar suatu ikatan. Setia juga berbicara tentang menyiratkan penolakan tegas terhadap godaan untuk meninggalkan atau berpaling atau berkhianat. So, itu setia. Kita punya kesetiaan nggak? Setia itu ada sebuah keterikatan. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Dan hari ini saya ingin gini, Bapak Ibu, ternyata Tuhan kita itu Tuhan yang keren. Tuhan yang menghargai setiap jerih lelah Anda. Benar ya? Makanya begini, ada hari Pentakosta adalah hari untuk merayakan kesetiaanmu sebenarnya. Puncak hari untuk merayakan Anda setia atau tidak. Amin. Dan saya berharap setiap hari Anda merayakan bahwa aku setia. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Nah, Bapak Ibu, lihat hari saya mau buat Anda mengerti dulu, Bapak Ibu. Apa sih? Kenapa kesetiaan itu penting? Kenapa sampai Tuhan itu merayakan hari kesetiaan? Kenapa sampai itu jadi sesuatu hari yang besar yang merubah kehidupan kekristenan kita sampai hari ini? Benar? Benar ya? Karena gini Bapak Ibu, karena kesetiaan itu penting. Lihat Bapak Ibu, hari itu seorang nelayan yang emosian yang namanya Petrus. Anda tahu ya Petrus itu emosian? Benar ya? Petrus itu awalnya nggak setia loh. Ketika Yesus disalib, dia mau bela Yesus, ternyata ujung-ujungnya apa? Nyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Iya kan 3 kali. Bukan ayam berkokoknya 3 kali. Iya, ayam. Oke. Ya biar nggak ini ya, biar nggak tegang ya, sudah malam. Tapi Bapak Ibu lihat, seorang nelayan yang emosian yang menyangkal Yesus, tapi hari itu dia bertobat dan kembali setia. Karena kesetiaan itu, dia menerima pemberian, dia mendapat yang namanya karunia, dia mendapat yang namanya pemenuhan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan apa yang telah terjadi? Karena kesetiaannya, hari itu dia bangkit, dia berkhotbah, dan 3.000 orang dibenarkan. Dulu saya berpikir, wow, keren ya Petrus ya. Bapak Ibu, memenangkan 3.000 orang itu nggak gampang. Ada yang pernah nginjil Bapak Ibu? Sekali kita ngomong 1 jam itu bisa 3.000 orang bertobat lalu. Ada nggak? Pernah nggak ngalamin itu? Mempertobatkan 1 orang aja susah. Bener ya? Bener ya Bapak Ibu? Kadang-kadang kita bisa sampai keringat dingin, udah habis semua ini kayak gitu ya. Gak gampang. Tapi hari itu saya lihatnya, dulu saya lihat, wah, keren ya Petrus ini ya. Wih, dia hebat, dia berdiri di situ, dia jadi pemimpin di situ. Tapi Bapak Ibu, semakin kesini saya semakin paham. Ternyata apa yang dulu saya lihat keren, ternyata kalau Anda telisik lebih dalam, Anda lihat lebih dalam, bukan kekerenan yang ditampilkan Petrus. Petrus sedang tidak berdiri gini, wih aku keren ya, aku yang memimpin semuanya, tidak. Tapi kalau saya mau ngomong gini, Petrus justru gini, dia tidak sedang berdiri di atas panggung, tapi dia berdiri di atas yang namanya mesbah. Bapak Ibu bisa keluarin gambarnya. Nah, saya kasih 2 gambar nih. Anda tahu nggak apa bedanya panggung dan mesbah? Ya mungkin tempat ini yang saya injak mungkin jadi sebuah panggung. Anda lihat saya di sini semua. Ini panggung, benar ya? Benar ya Bapak Ibu? Ya. Panggung itu apa Bapak Ibu? Apa bedanya panggung dan mesbah? Kenapa? Kalau dulu saya lihat si Petrus lagi berdiri di panggung, keren ya, dia mimpin, dia ngomong, begitu dia ngomong 3.000 orang langsung bertobat. Saya lihatnya panggung. Tapi hari ini sebenarnya Petrus nggak lagi berdiri di panggung, dia berdiri di atas mesbah. Apa bedanya panggung dan mesbah? Bapak Ibu, panggung itu tempat perform, tempat kita unjuk skill, benar? Tempat Anda mendapat pujian dan popularitas. Tapi kalau mesbah adalah tempat di mana hidupmu dikuliti, dipertontonkan demi Kristus. Tempat di mana hidupmu jadi sebuah korban bagi Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu. So, pelayanan kita bisa jadi panggung, tapi pelayanan kita juga bisa jadi mesbah. Benar? Berapa banyak orang melayani memang karena panggung, dia pengen dipuji, dia pengen dapat sesuatu di situ. Setuju? Dia pengen dianggap keren.
Tapi ada orang-orang yang juga itu dianggap mesbah karena sebuah pengorbanan di mana dia bisa dikuliti di situ, dipertontonkan hidup-hidup. Kalau Anda lihat cerita Petrus sebenarnya, Bapak Ibu, yang hari itu yang Petrus lakukan, dia sedang berdiri di atas mesbah, hidupnya dikuliti. Bukankah semua orang tahu bahwa Petrus mengkhianati Yesus 3 kali? Dan ketika dia ngomong, bukankah ada suara yang jangan, ini kan juga yang mengkhianati. Benar ya? Dia cerita hidupnya apa adanya hari itu. Tapi hari itu nggak ada yang namanya penyangkalan. Dia berkata, ya aku itu mengkhianati. Dan kalau Anda lihat endingnya Bapak Ibu, endingnya setelah dia khotbah gitu, nggak lama dia dan Yohanes kan ditangkap. Benar nggak? Diadili, benar nggak? Tahu kronologinya? Saya nggak usah buka Alkitab ya, tapi kronologinya tahu. Soalnya hari itu dia siap. Kalau dulu dia lari, hari itu dia berbeda. Dia setia, dia nggak lari, dia hadapin. Amin Bapak Ibu. Apapun resikonya, hari itu dia memilih mengikatkan dirinya dengan Kristus. Apapun yang harus dihadapi, bahkan nyawa taruhannya. Soalnya gini, yang membedakan panggung dan mesbah itu adalah yang namanya kesetiaan. Amin. Anda melakukan untuk apa yang tahu hanya Anda dan Tuhan, dan itu akan terlihat dengan yang namanya kesetiaan. Amin Bapak Ibu. So hari ini pelayananmu panggung atau mesbah? Kalau itu mesbah, pasti Anda tetap setia, meski nggak pernah dapat pujian. Meski kalau salah selalu dianya ke Anda. Nah gitu ya, Anda pernah nggak pelayanan? Kalau salah lihatnya ke Anda, gitu ya. Dia hanya bagian operator gitu ya. Begitu liriknya salah, oleh semua gitu ya, tatapannya tajam, gitu ya, setajam silat, ya gitu ya. Nggak ada yang pernah kalah menjadi operator ya. Bener nggak ya? Oke, tetap setia nggak? Meski yang lain memilih sesuatu yang lebih menguntungkan. Tetap setia nggak? Mesti yang ditinggal. Bapak Ibu, ada banyak orang melayani karena panggung, karena pengen dapat pujian, karena pengen dapat ketenaran, karena pengen dapat uang. Apalagi zaman sekarang membangun yang namanya personal branding. Nggak salah dengan personal brandingnya, setuju ya? Nggak salah dengan personal brandingnya supaya lebih keren di medsos, itu nggak salah. Tapi Bapak Ibu, saya percaya gini, kalau hidupmu, pelayananmu Anda taruh di mesbah, maka akan terjadi sebaliknya. Mesbah akan berbicara tentang yang namanya kebodohan akan kesetiaan. Orang lain bisa ngomong, kamu kenapa sih kok mau setia meskipun nggak dapat apa-apa, gitu ya? Meskipun kamu dihina-hina. Itu kesetiaan, itu mesbah. Setuju Bapak Ibu? Mesbah akan mau pengorbanan diri dari hidupmu, supaya orang lain bisa lihat hidupmu, supaya orang lain bisa lihat ceritamu, merasakan ceritamu, dan mereka terberkati. Amin Bapak Ibu. Saya ingin menunjukkan sesuatu. Saya 2-3 minggu ini diberkati dengan sebuah podcast. Ada tahu podcast? Siapa yang sering nonton podcast di sini? Enggak pernah nonton podcast Bapak Ibu? Masih nonton Dunia Dalam Berita? Atau kebanyakan infotainment yang ditonton ini? Saya diberkati dengan sebuah podcast. Bisa ditunjukin nggak? Podcast dari ada yang sudah nonton podcast ini nggak? Belum ya? Nanti, udah ya? Nanti kalau belum pulang nonton ya? Bagus banget. Saya diberkati banget dari seorang pencipta lagu Kristen namanya Jason. Bapak sentuh hatiku, itu Jason. Ada banyak yang Anda nyanyikan, itu Jason yang ciptakan, gitu ya. Ada banyak yang apa? Kalau aku tidak dapat melihat, itu yang nyanyi siapa? Tapi yang kebutuhan khusus dia, yang nggak bisa melihat, itu yang ciptakan Jason. Dan ini di podcast ini cerita apa? Ternyata Jason membuat sebuah pengakuan bahwa bagaimana Tuhan pulihkan dia dari kehidupan pribadinya yang LGBT. Ada tak LGBT? Oke. Kaget semua, gitu ya. Saya ambil Anda dengerin.
terutama suami istri, ini akan sangat memberkati Anda. Bapak Ibu, kenapa dia bisa jadi gay? Ternyata, singkat cerita, saya nggak akan cerita podcast ini, tapi saya mau buat Anda ngerti bahwa ada bedanya panggung dan mesbah. Gitu ya. Mesbah tadi dikuliti hidup Anda. Hidupmu jadi tontonan supaya jadi berkat buat Kristus. Oke. Nah, kenapa Jason ini LGBT? Ternyata dia bukan gay dari lahir, karena dia pernah dilecehkan, dia punya trauma, dia pernah dilecehkan oleh 3 tukang becak dekat rumahnya waktu dia kecil. Dan itu buat dia trauma dan akhirnya kehidupannya menyimpang, orientasinya menyimpang di situ. Nah, tapi dia bisa nikah, dia menikah. Bapak Ibu, dia menikah bukan karena dia pulih, dia menikah karena putus status. Ya, putus status. Dan luar biasanya istrinya tahu dari awal. Dan istrinya bilang nggak apa-apa karena aku cinta kamu. Kalau udah cinta itu katanya buta ya. Tapi yang luar biasa, istrinya tetap setia mendampinginya sampai dia dipulihkan. Berapa tahun? Kalau saya nggak salah lupa, prosesnya 9 tahun. Ya, dia udah menikah kalau tahun ini 13-14 tahun. 13-14 tahun. Dan yang luar biasa dalam proses itu dipulihkan, bukan hanya Jason ya, tapi istrinya juga dipulihkan. Dan Jasonnya berkata gini, Bapak Ibu, dalam proses ini istrinya nggak pernah disentuh selama 9 tahun, nggak pernah. Nikah cuma status, hidupnya bareng tapi nggak pernah seperti suami istri. So makanya saya anjurkan untuk pasangan juga bagus sekali, bahwa saling support itu bukan hanya soal perkataan, tapi ada banyak hal yang luar biasa saya dapatkan dari podcast ini. Dan Bapak Ibu, si Jason cerita ketika dia dipulihkan, dia berkata gini, dia dan istri memberanikan diri untuk membuka ini di hadapan publik. Dan Anda tahu kalau begitu di hadapan publik dibuka ini, bahwa setiap orang pasti akan menghina, benar ya, menghujat. Dan dia dihujat oleh netizen. Kita termasuk netizen nggak? Oh, termasuk. Bukan hanya dihujat, dihakimi. Ternyata Kristen pencipta lagu ternyata gitu. Banyak nggak dipercaya lagi, tapi dia memilih untuk membagikan ceritanya supaya apa? Supaya orang lain juga tertolong melalui kehidupan keluarga mereka. Dan itu nggak mudah. Dan ini yang namanya lesbian, bukan bangun. Setuju Bapak Ibu? Dengan dia memilih membuka aibnya, nggak ada panggung di situ. Tapi dia berkata gini, saya ingin dari kehidupanku yang sudah dipulihkan, ada orang-orang yang seperti saya ingin mereka juga diberkati, mereka dipulihkan. Itu mesbah. Mulai nangkep mesbah dan bangun. Mulai nangkep bedanya Bapak Ibu. Kalau hidupmu Anda relakan untuk dikulit, dibongkar satu persatu, hanya untuk orang lain bisa diberkati demi kemuliaan nama Tuhan, orang lain bisa dipulihkan demi kemuliaan Tuhan, pelayananmu demi kemuliaan Tuhan, itu mesbah. Selebihnya itu panggung. Amin. Panggung gak butuh kesetiaan, mesbah butuh kesetiaan. Dan makanya Pentakosta itu hari raya yang paling juga termasuk 3 hari raya penting di Israel. Karena Tuhan mau gini, aku menghargai setiap kesetiaan yang engkau bangun meskipun tidak pernah dilihat oleh orang lain. Amin. Setuju Bapak Ibu? Itu hari raya yang penting. So, saya percaya gini, kesetiaan pasti mendatangkan hasil. Kesetiaan pasti mendatangkan janji Tuhan. Amin. Kesetiaan pasti mendatangkan mujizat dan pemulihan. Setuju amin Bapak Ibu? Amin. So hari ini kalau Anda belum dapat, setia. Setuju? Setelah hari ini Anda diremehkan, tetap setia. Kalau Anda nggak dipandangmu, tetap setia. Coba ngomong sama sebelahmu, yakini sholat. Kalau sholat lagi. Oke, boleh next. Nah, saya akan masuk hari ini, Bapak Ibu, ada 3 hal yang penting yang Tuhan pengen kita bangun kesetiaan kita. So, mulai hari ini, mulai bangunlah kesetiaan. Ada 3 area yang Tuhan mau Anda bangun kesetiaan Anda. Yang pertama, setialah berdoa. Perhatikan, semua pemulihan, semua kegerakan, semua revival dimulai dengan mereka yang setia berdoa. Bapak Ibu, founding father tempat ini memulainya dengan
berdoa. Setuju? Benar nggak? Saya lahir dari tempat ini, makanya saya tahu. Ya. Saya sekolah di lantai 5, makanya saya tahu. Segala sesuatu yang besar, hari ini ada tempat ini bisa menikmati semuanya, dimulai dari orang-orang yang berdoa. Amin. Apapun yang hari ini Anda harapkan, mulailah dengan yang namanya berdoa. Amin Bapak Ibu. Karena mereka setia berdoa, setia menantikan bala, menantikan Tuhan. Bapak Ibu, kenapa sih para murid itu bisa setia berdoa selama 10 hari? Toh kita juga susah loh 10 hari, padahal cuma 2 jam. 1 jam ya dulu kemarin ya. 1 jam selama 10 hari ya. Nggak gampang loh kalau itu 10 hari terus-terusan. Senin, Selasa, Rabu, kami cuma Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nggak mudah. Bahkan aku punya kesibukan. Nah, setuju ya Bapak Ibu? Kenapa sih para murid bisa setia? Karena di Matius itu, karena mereka mulai dengan yang namanya Yesus pernah negur mereka. Di Matius 28 ayat 40b sampai 41. Waktu di Taman Getsemani, Yesus tegur mereka gini, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoa supaya apa? Engkau jangan jatuh, engkau terluput ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ternyata Yesus ini ngomong ini, kalau kamu mau kuat, maka ini latihlah dirimu untuk berdoa 1 jam saja. Hari-hari ini banyak orang Kristen kalau diajak makan-makan nongkrong senang, tapi kalau diajak doa males yang minta ampun. Bener ya? Bener ya? Biasanya kalau ibadah umum pasti lebih ramai daripada ibadah berdoa. Setuju? Begitu diumumkan, ayo kita berdoa malam. Dan hari ini luar biasa, doa malamnya luar biasa. Setuju Bapak Ibu? Benar? Saya pertanyaan ini, apakah masih kuat Anda setiap hari berdoa 1 jam dengan Tuhan? Halo? Masih kuat nggak 1 jam Anda nyembah Tuhan hari ini, atau mulai Anda kurangin dengan berbagai macam alasan? Tuhan, aku sibuk. Tuhan kan tahu hatiku. Tuhan tahu hatimu Bapak Ibu. Gitu ya. Oh, pastor. Nah ini guyonan-guyonan zaman dulu ini. Saya doanya itu luar biasa. Mulainya jam 9 malam, aminnya jam 5 pagi biasa. Kan lebih daripada 1 jam. Alias nanti. So pertanyaannya simpel. Ayo setia berdoa. Hari-hari ini masih setia berdoa nggak? Kuat nggak Anda menyembah Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan 1 jam setiap hari? Setuju? So kalau enggak, hari ini mulai kendor, Anda udah lama tahu, aku udah lama enggak dengan berbagai macam alasan dan kesibukan. So hari ini firman ini untuk Anda. Mulai bangun lagi kesetiaan, mulai latih lagi kehidupan doamu. Setuju Bapak Ibu? Minimal 1 jam dengan Tuhan. Minimal 1 jam Anda habiskan hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Supaya jaga Anda untuk tidak jatuh dalam percobaan. Amin. Kesetiaan, bangun kesetiaan kita dengan berdoa. Yang kedua, kesetiaan apa yang harus kita bangun? Setialah terhadap panggilanmu. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita punya panggilan masing-masing secara pribadi. Amin. Ada orang-orang yang dipanggil jadi pengkhotbah, pendeta seperti saya, tapi nggak semua pendeta. Benar? Ada yang dipanggil memang jadi pemuji. Ada yang dipanggil jadi businessman, businesswoman. Ada yang dipanggil jadi entrepreneur. Bapak Ibu jangan pikir panggilan itu hanya untuk sesuatu hal yang rohani, tidak. 2 minggu lalu saya kedatangan tamu dari City Harvest Singapura. Mission trip mereka, dan mereka mampir ke tempat saya dan mereka bercerita, salah satunya bercerita gini. Mereka ikut sekolah Alkitab dan dia berkata, ternyata panggilanku bukan jadi pendeta, justru di sekolah Alkitab aku dapat panggilanku jadi entrepreneur, jadi pengusaha durian montong dan sekarang dia di Malaysia, Singapura, dan sukses. Dan dari sana dia diberkati, di sana dia bisa menangkan banyak orang. Bapak Ibu, panggilan nggak harus jadi pendeta, setuju? Panggilan nggak harus sesuatu hal yang rohani, tapi panggilan adalah sesuatu yang memang menetapkan hidupmu, di mana kau bisa jadi berkat dan banyak orang diberkati. Ada bisa cerita Yesus di situ.
Setuju Bapak Ibu? Amin. So gini, jangan pernah lari dari panggilan. Selalu ada masa-masa suka dalam setiap panggilan. Tapi saya mau mendorong Anda untuk tetap setia dalam panggilan. Saya mau cerita buat diri saya aja sendiri. Selalu ada masa-masa suka Bapak Ibu. Saya sendiri diuji berkali-kali dalam yang namanya panggilan sebagai hamba Tuhan. Ada yang diuji ketika saya sendiri, tapi ada ujian itu melibatkan orang lain, melibatkan istri saya. Dulu calon istri saya cerita aja sedikit Bapak Ibu. Kalau Anda nih ketemu sama istri saya boleh tanya. Sebelum saya menikah sekitar saya menikah 2014. Jadi kalau Anda tahu menikah, kalau kami menggunakan IPO itu berarti 6 bulan sebelumnya kita harus booking semuanya, kita atur semuanya. Dan saya masih ingat malam itu 1 bulan. Hari itu saya sudah jadi hamba Tuhan, tapi saya juga bekerja hari itu. Nggak ada yang salah dengan hamba Tuhan yang bekerja, saya tidak ada yang salahkan. No problem, selama Anda bisa bagi waktu aja. Tapi hari itu Tuhan panggil saya gini, mau nggak kamu berhenti? Gitu ya. Saya bekerja karena saya support pelayanan saya hari itu, dan tahun itu pelayanan saya udah bisa running, dan Tuhan minta saya mulai fokus. Saya masih ingat itu 1 bulan sebelum saya nikah, dan saya ngomong sama istri saya bilang gini, Ton, Tuhan mau saya full time gak kerja lagi 1 bulan sebelum menikah. Kalau Anda jadi calon istri saya, Anda dengar berita kayak gitu gimana Bapak Ibu? Gak kenal ini. Saya artinya ketika saya ngomong gitu dengan istri saya gini, saya udah siap mempertaruhkan semuanya. Bahkan kalau hari itu Natal, saya lebih milih panggilan saya dengan Tuhan. Yes. Dan saya bilang sama istri saya, kamu doa. 1 hari saya kasih waktu. Dan dia bilang, ya kalau itu memang Tuhan kok, kita jalan. Dan hari ini 13 tahun kita jalan. 14 tahun. Dan Tuhan berkati kami. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, panggilan itu lebih mahal daripada apapun, termasuk jodoh. Setuju? Setuju? Termasuk pekerjaan, termasuk uang sekalipun. Amin. Buat orang-orang muda, masih ada anak muda yang belum menikah, jangan gantikan panggilanmu demi kehidupan, termasuk pasangan hidup ya. Lu kok sepi? Sudah menikah semua di sini? Puji Tuhan. Jangan gantikan apapun. Setuju? Amin. Mulai salat. Yang terakhir, dan saya selesai. Yang terakhir adalah setia dalam keluarga rohani. Bapak Ibu, Anda masih ingat enggak? Berapa hari Yesus sebelum dia naik ke surga? Berapa hari dia sebelum naik ke surga? Dia menampakkan berulang-ulang kali kepada para murid. 40 hari ya. Setelah dia bangkit, dia naik ke surga itu ada waktu jeda 40 hari. Dan 40 hari itu berulang-ulang Yesus menampakkan diri pada para murid-muridnya. Tapi berulang-ulang juga ada satu pesan yang dia ulang. Pesan apa yang selalu dia ulang? Yang dia ulang adalah ini, jangan tinggalkan Yerusalem. Benar? Benar? Bahkan ketika dia ketemu dengan 2 orang murid yang sedang berangkat dari Yerusalem mau ke Emmaus, ada yang ingat cerita ini? Ingat ya? Lalu dia datang di tengah-tengah mereka dan mereka gak sadar itu Yesus. Mereka baru sadar ketika memecahkan roti. Dan pesannya juga sama. Jangan tinggalkan Yerusalem. Dan akhirnya mereka kembali ke Yerusalem. Kenapa itu pesan diulang? Saya percaya Yesus bukan orang yang gak punya kerjaan dan dia mengulang pesan-pesan yang gak penting. 40 hari dia gunakan untuk sebuah pesan yang penting, yang harus dikerjakan, yang harus diingat oleh para murid. Benar? Dan pesannya itu cuma satu, don't leave Jerusalem, jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa jangan tinggalkan Yerusalem? Bapak Ibu, Yerusalem itu berarti rumah atau keluarga rohanimu. Yerusalem adalah di mana keluarga yang bisa menopang Anda. Yerusalem tidak hanya berkata tempat. Yerusalem ada sebuah keluarga buat para murid.
Setuju? Keluarga rohani. Keluarga rohani adalah keluarga yang bisa menopang Anda. Tempat di mana itu terjadi sebuah pusat kegerakan. Tapi Yerusalem juga berarti ini yang kedua. Kalau Yerusalem itu berarti keluarga rohani, tapi Yerusalem yang kedua juga berarti gini. Yerusalem itu jangan tinggalkan kawananmu. Dalam bahasa Inggris ada sebuah ungkapan populer nih, don't leave your pack. Jangan tinggalkan kawananmu. Bapak Ibu ingat, kita ini siapa? Kita ini domba. Benar? Setuju? Domba itu binatang paling on. Kalau Anda pernah lihat video ada domba yang ditolongin dari lubang diangkat, nggak lama dia jatuh lagi ke lubang yang sama. Karena apa? Domba itu on. Coba ngomong sama sebelah, domba itu on. Iya kan? Domba itu mudah diserang. Domba itu mudah tersesat kalau dia sudah terpisah dari kelompoknya. Benar ya? Dan itu Anda dan saya. Tuhan mengumpamakan kita apa? Soalnya kita bisa ngomong siapa kita? Siapa kita? Domba tidak pernah ngomong domba, Bapak Ibu. Nah, domba ngomongnya apa? Siapa kita? Oh, kurang. Siapa kita? Ember. Kayak gitu kan? Siapa di sini dombanya Tuhan? Wah, ragu-ragu ya. Siapa Anda dan saya? Nggak satu suara ya. Oke, kita ini domba. Bapak Ibu, domba itu binatang paling on. So kita ini on kita. Oh iya, domba itu binatang paling on. Domba itu akan berbahaya kalau dia keluar dari kelompoknya. Dia terpisah. Dia domba ini adalah binatang yang paling gampang tersesat. Bukannya kita juga gampang tersesat. Bahkan sebodohnya domba, dia adalah binatang yang bisa menyakiti dirinya sendiri. Makanya kenapa dia dibilang bodoh? Karena dia binatang yang menyakiti dirinya sendiri, karena ulangnya sendiri, bukan karena yang lain. So, kenapa Tuhan berkata di don't leave Jerusalem, jangan tinggalkan Yerusalem? Karena Tuhan mau berkata gini, begitu kamu keluar dari kelompokmu, begitu kamu keluar dari keluarga rohani, maka kamu akan tersesat, kamu akan jadi santapan serigala, dunia akan menghabisi Anda, dan bahkan dirimu sendiri bisa mencelakai dirimu. Lakukan sesuatu, so keluarga rohani itu sangat penting. So hari ini jadi setialah kepada keluarga rohani. Setialah pada komunitasmu di mana Tuhan tempatkan di sini. Karena apa? Komunitasmu yang akan menjaga kehidupan rohani. Amin. Komunitasmu akan menjaga dirimu dari diri Anda sendiri. Kita ini seringkali berlaku ngawur. Setuju nggak? Nah, iya, karena kita sendirian. Tapi kalau ada orang di sebelah kita yang ingetin kita, keliru, jangan ke situ. Wow, betapa luar biasanya hidup Anda dan saya. Amin. Kenapa hari-hari ini angka bunuh diri meningkat, Bapak Ibu? Kenapa banyak orang yang mental health-nya nggak baik? Karena mereka ngerasa sendiri. Mereka nggak punya komunitas. Amin. Amin. Tuhan juga lagi mau punya komunitas yang sehat, komunitas rohani. Karena itu adalah tempat di mana engkau dijaga, di mana engkau akan bertumbuh di sini. Amin. Setuju Bapak Ibu? Termasuk hari ini ada setiap berkomunitas rohani. Setuju? Amin. Nah, kalau bisa nggak hanya doa, tapi punya komunitas yang lebih kecil supaya kehidupan Anda bisa saling dijaga satu sama lain. Amin Bapak Ibu. Kekristenan itu hebat kalau di gereja. Kalau di luar amburadul. Kenapa? Nggak ada yang jaga. Karena kita seringkali merasa hebat sendiri. Kuat kok aku, ternyata nggak kuat kan. Ternyata seringkali kita jatuh kan. Ternyata pilihan kita seringkali kacau kan. Amin. Karena kita nggak punya keluarga rohani. So hari ini ada 3 hal yang saya ingin bagikan dengan Anda. Bangun kesetiaanmu dalam 3 area ini. 1, setialah untuk
Kalau hari-hari ini Anda mulai mundur lagi dari Tuhan, udah lama Anda gak punya hubungan saat teduh dengan Tuhan, bangun kembali. Berapa banyak dari kita gini, doa 5 menit itu sulit minta ampun. Ada nggak? Nggak ada ya? Mau di sini mah 5 menit itu mah gampang, bener ya? Di gereja gampang, di rumah saya nggak tahu. Bangun kehidupan, bangun kehidupan doa. Amin. Amin. Yang kedua apa? Setia terhadap your calling, panggilan. Jangan lihat rumput tetangga lebih hijau. Setia. Tuhan panggil engkau secara spesifik untuk jadi berkat di situ, untuk menceritakan nama Tuhan di situ. Saya boleh minta pemain musik. Yang terakhir, setia terhadap keluarga rohani. Ibadah itu penting. Lagu yang tadi Bapak masuk. Bapak Ibu, ibadah itu penting. Tapi kebanyakan ibadah juga susah. Apa maksud saya? Ada orang-orang yang punya ibadah dari saat Senin sampai Jumat, ke gereja satu ke gereja satu. Saya tidak pernah melarang. Tapi kalau Anda nggak pernah bertumbuh dalam komunitas keluarga rohani, maka itu bahaya buat diri Anda. Karena ibadah tidak pernah bisa menjamin kerohanian. Yang bisa menjamin pertumbuhan adalah keluarga rohani, di mana kau bisa ditegur di situ. Di ibadah Anda mungkin bisa ada yang mau menegur Anda, kenal aja syukur-syukur. Setuju ya? Karena terlalu besar. Tapi kalau di keluarga rohani Anda salah, Anda bisa ditegur, Anda bisa diingatkan, Anda bisa ditarik kembali. Dan saya percaya mereka yang berdoa untuk Anda setiap hari, meskipun Anda nggak sadar itu. Bahkan saya mau berkata, sampai seposisi saya pun seorang gembala. Saya punya keluarga rohani di atas saya, kakak rohani saya yang selalu gini, Jo, nggak bisa Jo seperti itu kamu. Dan saya harus belajar menundukkan diri. Meskipun hatiku nggak terima. Anda paham ya? Untuk suatu posisi kita akan susah untuk menegur. Siapa yang mau menegur Anda? Tapi kalau Anda tinggal dalam sebuah keluarga rohani, Anda ngerti. Ada yang namanya penundukan diri. Kita nggak bisa ngomong ini aku tunduk dengan Roh Kudus. Iya, kalau dengan yang kelihatan aja suka, gimana mau dengan Roh Kudus menurut saya? Sampai hari ini saya punya keluarga rohani yang doain saya. Bukan keluarga rohani yang semantang ada di atas sana. Mereka bisa suatu waktu mereka bisa calling saya, Jo, aku teringat buat kamu harus bla bla bla. Dan saya masih ingat ada suatu kali masalah, saya merasa saya nggak salah, dan memang nggak salah. Cuma karena memang umur saya harus lebih kecil. Kakak rohani saya bilang ini, bagaimanapun kamu datengin dulu, karena kamu lebih muda. Hati itu berontak. Saya nggak salah. Secara posisi saya lebih tinggi kok. Tapi karena itu yang bilang kakak rohani saya, dan saya tahu siapa dia. Saya bilang, I will do it. Saya lakukan. Dan dia menjaga saya. Amin. Amin. Punya keluarga rohani itu penting. Jangan pernah tinggalin keluarga rohani. Setia di situ. Karena dia yang menjaga Anda dan saya. Amin. Ini saya ingin bawa Anda untuk naikkan sebuah puisi. Biar hari ini kita dapatkan setia. Biar kita bangun kesetiaan kita. Ceritaku
Jam-jam doa. Mari balik ke Tuhan. Bangun lagi jam doa. Nggak peduli itu Anda mulai dari 10 menit pertama. Nggak peduli Anda mulai dari 15 menit pertama. Tapi mulai bangun kembali. Tanpa itu nggak ada yang bisa kita capai dengan Tuhan. Doa akan menerobos banyak hal-hal yang mustahil. Doa akan membuat Anda ngerti hatinya Tuhan. Dan hari ini kalau Anda mulai lari dari panggilan, dan saya pikir hari ini ada sesuatu yang penting. Tuhan taruh di hati saya ini, Tuhan sedang panggil Anda tahu panggilanmu seperti apa. Tapi hari ini ada berusaha lari dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam kondisi yang Anda menaturalkan semuanya. Oh, no problem. Tapi saya mau berkata, jangan lari. Panggilan itu lebih mahal dari pekerjaan. Panggilan itu lebih mahal daripada hidup kita sendiri. Setia tetap dari panggilanmu. Dia akan berkati, dia akan lengkapi Anda dengan hal-hal yang ajaib dari kita. Dan yang terakhir, kalau hari ini Anda merasa sendiri, mari bergabung dengan komunitas yang ada, supaya Anda diperkuat, supaya Anda dijaga, supaya Anda berfungsi di situ. Terkadang mungkin akan ada gesekan, tapi bukan ada gesekan antar saudara seiman itu yang mendewasakan setiap Anda dan saya. Jangan lari dari komunitasmu. Jangan berkata nggak enak. Nggak ada komunitas yang enak, nggak ada gereja yang sempurna, nggak ada komunitas yang sempurna. Yang ada tetaplah setia di situ. Setia dan berfungsi. Selalu kami katakan, kini aku percaya. Dasar
Biar malam hari ini jadi sebuah tonggak kesetiaan kami. Biar kami bangun kembali kesetiaan kami dalam Yesus. Kami yang mundur kau tarik kembali Roh Kudus. Kami yang mundur kau dekap kembali. Kami mau bangun kesetiaan kami. Tidak ada yang mudah, tidak ada yang Tuhan berjanji semuanya mulus, tapi Dia berjanji menyertai Anda setia sampai akhir. Kau yang melihat hati, yang melihat setiap hati kami malam hari. Kau lihat setiap pergumulan kami. Kau lihat ketika kami putus asa. Biar hari ini hati-hati yang putus asa, hati yang remuk, Tuhan bangkitkan kembali. Tuhan bangun kembali, Tuhan pulihkan kembali. Setia, kembali nak, kembali setia. Syukur bayar lepas, syukur bayar lepas, syukur bayar lepas. Syukur bayar lepas. Syukur bayar lepas. Kau lihat setiap hati kami. Kami sanggup karena Roh Kudus yang sanggupkan kami. Dan biar kami setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucap syukur kami. Tuhan yang urapi setiap firman Tuhan. Tuhan yang materaikan dalam setiap hati kami. Ingatkan setiap kami. Setelah lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan kirim malaikat, lindungi jaga kami di pada kami dengan selamat. Tuhan yang memberkati setiap yang melayani tempat ini, para pemimpin tempat ini. Dan pada yang kedua tangan kita terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, yang sekarang jadi bagian dalam hidup kita karena kita juga keturunan Abraham. Dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita setiap saat, setiap waktu, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, membimbing kita, dan menarik kita kembali ke jalan Tuhan ketika kita keluar dari badan. Terima semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam.